만 조금 크면 앞으로 더 잘할 거다. 공격까지 가능한 선수가 된다면 더 잘할 거라고 이제 생각을 하셔서 키가 이제 너는 클 거다. 왜냐면 부모님 봤을 때도 그렇고 뭔가 Ini jelas bisa menggemparkan voli Asia. Begini pernyataan jujur dan mengejutkan Ratu Voli Korea Kim Yeon-kung usai Megawati Hangestri dan Timnas Voli Putri Indonesia kalahkan Filipina 3-1 dan raih medali perunggu di SEA Games 2025 Thailand. Sampai bongkar satu hal soal Mega gini, benarkah? Yuk, simak video ini sampai selesai ya guys. In every roar, we rise as one. Garuda is more than a team. It's a nation. Join the roar. Yuk, buat kamu semua yang ngaku fans Timnas Indonesia sejati, wajib banget subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih guys. Dilansir dari situs web fiksi Garuda tepat hari ini, setelah sukses meraih perunggu di ajang SEA Games 2025, Timnas Voli Putri Indonesia mendapatkan berbagai pujian dari banyak pihak. Salah satu yang memberikan perhatian khusus adalah legenda voli asal Korea Selatan, Kim Yeon-kung, yang selama bertahun-tahun menjadi pesaing berat Megawati Hangestri Pertiwi di Liga Voli Korea. Sebagai salah satu bintang voli Asia dengan nama besar, Kim Yeon-kung tidak hanya mengikuti perkembangan Timnas Voli Indonesia, tetapi juga memberikan reaksi mengejutkan namun sangat cerdas terkait pencapaian tim yang diperkuat Megawati tersebut. Kim Yeon-kung yang selama 2 musim terakhir menjadi pemain utama di klub Pink Spiders di Korea menyampaikan rasa kagumnya terhadap perjuangan Timnas Voli Putri Indonesia, khususnya Megawati Hangestri Pertiwi. Megawati yang merupakan mantan pemain Red Sparks telah menunjukkan kepemimpinan luar biasa terutama dalam laga perebutan perunggu melawan Filipina di SEA Games 2025. Dalam pertandingan tersebut, Indonesia berhasil meraih kemenangan 3,1, 28,26, 13,25, 30,28, 26,24, meski sempat menghadapi ketatnya permainan dari tim Filipina yang dipimpin oleh Alisa Solomon. Melalui wawancara bersama media Korea Selatan Chosun, Kim Yeon-kung menulis sebuah pesan yang sangat mendalam. Saya sangat terkesan dengan kerja keras dan semangat juang Timnas Voli Putri Indonesia. Ini adalah bukti nyata bahwa dalam olahraga, tidak ada yang tidak mungkin jika kita berusaha dan bersatu. Saya juga mengapresiasi bagaimana Megawati sebagai pemimpin tim mampu membawa seluruh pemain, baik yang senior maupun yang junior, untuk berkolaborasi dan saling mendukung satu sama lain. Kim, yang selama bertahun-tahun bersaing ketat dengan Megawati di Liga Voli Korea, menambahkan, sebagai pemain, saya tahu betul betapa sulitnya untuk tampil di ajang internasional dengan waktu persiapan yang singkat. Tetapi Megawati dan rekan-rekan tim lainnya membuktikan bahwa dengan semangat dan tekad, mereka mampu meraih hasil yang luar biasa. Ini adalah kemenangan tim yang sangat berharga. Sebagai salah satu pemain yang sangat dihormati di dunia voli, Kim Yeon-kung tahu persis apa yang diperlukan untuk meraih kemenangan. Dalam komentarnya, Kim menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana suatu tim bisa berkembang dan sukses meskipun menghadapi berbagai tantangan. Saya tahu bahwa Megawati dan para pemain Indonesia lainnya mungkin merasa gugup di awal pertandingan karena pengalaman mereka yang terbatas di level internasional. Namun, mereka telah menunjukkan bahwa ketangguhan mental dan kerja sama tim adalah kunci utama dalam mengatasi setiap rintangan, ungkap Kim dengan penuh keyakinan. Mengenai perpaduan antara pemain senior dan junior dalam Timnas Voli Putri Indonesia, Kim Yeon-kung menilai hal tersebut sebagai langkah yang sangat cerdas dan strategis. Menurutnya, keseimbangan antara pemain berpengalaman dan pemain muda adalah formula sukses dalam olahraga tim. Tim yang kuat adalah tim yang memiliki kombinasi antara pengalaman dan energi segar dari para pemain muda. Saya melihat bahwa Megawati dengan cerdas mengarahkan pemain muda, memberikan dukungan yang mereka butuhkan, dan membangun kepercayaan diri mereka, kata Kim. Bagi Kim, pentingnya pembinaan pemain muda untuk regenerasi tim tak bisa dipandang sebelah mata. Ia juga mengungkapkan bahwa dia berharap lebih banyak negara, termasuk Korea Selatan, yang dapat mengikuti jejak Indonesia dalam membina atlet-atlet muda secara lebih intensif. Saya melihat potensi luar biasa dari para pemain muda Indonesia. Jika mereka terus mendapatkan dukungan yang tepat, saya yakin mereka akan menjadi kekuatan besar di masa depan, kata Kim Yeon-kung, yang juga dikenal sebagai pemain yang sangat mendalami teknik dan strategi permainan voli. Dalam dunia voli internasional, nama Kim Yeon-kung dan Megawati Hangestri Pertiwi tak bisa dipisahkan.
Keduanya adalah bintang utama di Liga Voli Korea Selatan selama 2 musim berturut-turut, masing-masing membela klub Pink Spiders dan Red Sparks. Rivalitas yang terjalin antara mereka semakin memanas ketika kedua tim bertemu di beberapa laga penting. Namun, meskipun sering bersaing di lapangan, Kim Yeon-kung menyatakan bahwa dia memiliki rasa hormat yang sangat besar terhadap Megawati, baik sebagai lawan maupun sebagai pemimpin tim. Ketika saya melihat Megawati bermain, saya selalu merasa kagum dengan keuletannya dan kemampuannya untuk memimpin tim. Dia adalah pemain yang sangat tangguh. Dan meskipun kami sering berhadapan di lapangan, saya selalu belajar banyak dari setiap pertandingan melawan dia. Jelas Kim dalam sebuah wawancara eksklusif. Kim melanjutkan bahwa rivalitas dalam olahraga adalah hal yang biasa. Namun apa yang membuat hubungan mereka spesial adalah saling menghargai sebagai sesama pemain voli. Di luar lapangan kita semua saling mendukung. Saya sangat senang melihat Megawati dan tim Indonesia meraih medali perunggu di SEA Games 2025. Itu adalah pencapaian luar biasa, tambahnya. Sementara itu, Megawati Hangestri Pertiwi sendiri menyampaikan tanggapan yang rendah hati atas pujian Kim Yeon-kung. Dalam sebuah wawancara pasca pertandingan, Megawati menyebut bahwa keberhasilan timnas voli putri Indonesia adalah hasil kerja keras bersama, termasuk peran serta pemain-pemain junior yang baru pertama kali tampil di ajang SEA Games. Kami bekerja sama dengan sangat baik. Bahkan meskipun kami tidak punya waktu persiapan yang lama, setiap pemain saling mendukung satu sama lain. Kami bertekad untuk memberikan yang terbaik dan puji Tuhan, kami berhasil membawa pulang perunggu, ujar Megawati. Megawati juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh penggemar voli Indonesia yang terus mendukung timnas, serta kepada pelatih Marco Sugiyama yang telah membawa tim ini mencapai hasil yang memuaskan. Kemenangan ini adalah milik kita semua. Kami akan terus bekerja keras dan belajar dari setiap pertandingan untuk menjadi lebih baik lagi di masa depan, katanya dengan penuh keyakinan. Keberhasilan timnas voli putri Indonesia meraih medali perunggu di SEA Games 2025 tidak hanya menjadi kebanggaan bagi Indonesia, tetapi juga menginspirasi banyak pihak, termasuk Kim Yeon-kung. Dengan reaksi cerdas dan penuh apresiasi yang dia berikan, Kim menunjukkan bahwa rivalitas dalam olahraga bisa berjalan berdampingan dengan rasa saling menghormati dan menginspirasi. Kim Yeon-kung dan Megawati Hangestri Pertiwi, meskipun berasal dari negara yang berbeda dan pernah menjadi pesaing di lapangan, kini menunjukkan bahwa persaingan sehat bisa menghasilkan saling pengertian dan dukungan yang lebih besar. Sebuah pesan yang sangat berharga bagi semua penggemar olahraga bahwa di balik setiap persaingan, ada rasa hormat yang besar yang bisa menguatkan seluruh komunitas olahraga internasional dengan semangat dan kerja keras yang terus mengalir. Baik Kim Yeon-kung maupun Megawati, bersama tim masing-masing, siap melanjutkan perjuangan untuk meraih prestasi lebih tinggi lagi di level internasional. Tapi tunggu benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Di Amerika Serikat, kiper timnas Indonesia Martin Paes melakukan aksi yang berbeda dari biasanya. Tapi penyelamatan rasa lapar saat ia mendatangi restoran Indonesia Bali Street Cafe di Dallas, Texas. Di tengah padatnya latihan bersama FC Dallas, Paes mencari rasa rumah yang selama ini ia rindukan. Begitu masuk, aroma rempah Nusantara menyambutnya hangat seakan membawa pulang kenangan masakan keluarga. Menurut Paes, masakan Indonesia punya rasa yang kuat dan otentik. Saat di restoran, sang penjaga gawang berkesempatan mencicipi hidangan khas Indonesia, nasi goreng. Ekspresinya jelas menunjukkan betapa ia menikmati tiap suapan. Aksi kuliner ini langsung mendapat respon positif dari para pendukung Garuda. Mereka bangga melihat Paes semakin dekat dengan budaya Nusantara, bukan hanya di lapangan, tapi juga di meja makan. Dan sepertinya, jika terus seperti ini, Martin Paes bukan hanya jadi andalan di bawah Mister, tapi juga bisa jadi duta kuliner Indonesia di Amerika Serikat. Timnas sepak bola putri Indonesia harus mengakui keunggulan Vietnam setelah menelan kekalahan telak 0-5 dalam pertandingan semifinal SEA Games 2025 di Chonburi. Sejak awal, Vietnam mengambil inisiatif menyerang dan memaksa pasukan Akira Higashiyama lebih banyak bertahan. Gawang Indonesia yang dijaga Iris Zero pertama kali kebobolan pada menit ke-28 melalui tendangan penalti dari Nguyen Thi Bích Thuy. Selagi Ayu Manda handball di kotak terlarang. Skor 1-0 bertahan hingga jeda. Memasuki babak kedua, Vietnam menggandakan keunggulan pada menit ke-48 lewat gol blunder. Tendangan kiper Dero yang mencoba membuang bola justru mengenai kepala Pham Hai Yen dan masuk ke gawang sendiri.
Pam Hayen kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-58, memanfaatkan umpan silang untuk mengubah kedudukan menjadi 3-0. Kiper Aliana Ayu Arumi kemudian masuk menggantikan The Row pada menit ke-61, namun Ayu juga tak mampu menahan gempuran. Nguyen Thi Bich Tui mencetak gol keduanya di menit ke-80 lewat sundulan dari situasi tendangan sudut. Pesta gol Vietnam ditutup oleh Huy Nu pada menit ke-86 melalui aksi sprint dan tembakan akurat, mengunci kemenangan 5-0. Meskipun gagal ke final, timnas putri Indonesia masih berkesempatan membawa pulang medali perunggu dengan menghadapi Thailand pada Rabu mendatang. Duel sesama pebulu tangkis Indonesia terjadi di final nomor tunggal putra SEA Games 2025. Alwi Farhan bertemu juniornya Muhammad Zaki Ubaidillah. Duel ketat terjadi di antara dua pebulu tangkis masa depan Indonesia ini. Di game pertama, Zaki Ubed mengejutkan Alwi Farhan dengan pola serangan tajam. Keluar. Ya, maksudnya tadi netting dari Alwi, Bung Brato. Betul. Dua kesalahan ya. Terus dilakukan Alwi. Setelah kedudukan imbang 5-5, Zaki Ubaidillah mampu terus unggul dari Alwi Farhan. Poin Alwi tertahan ketika tertinggal 13-16 dari Zaki Ubaidillah. Setelahnya, Zaki Ubed bisa merebut game pertama lewat kemenangan 21-13. Request tadi lepaskan. Ubed mengenai badan tadi dari Tak Alwi. ingin kehilangan kesempatan meraih medali emas, Alwi Farhan membalas di game kedua. Alwi langsung unggul cepat 6-0 di awal game kedua. Selisih poin tersebut terus bisa dijaga. 21-17. Alwi bahkan tidak membiarkan poin Zaki Ubed bertambah lebih dari 8 setelah unggul 15-8. Game kedua menjadi milik Alwi Farhan dengan skor telak 21-8. Ya, ini satu serangan lanjutan tadi dari Alwi ke Saat game ketiga alias game penentuan, Alwi tak mengulangi kesalahan di game pertama. Usai imbang 3-3, Alwi bisa terus mengambil keunggulan atas Zaki Ubed, yang di game ketiga kesulitan meredam serangan sang senior. Setelah unggul telak 11-5 ketika interval, Alwi bisa menuntaskan game ketiga dengan kemenangan 21-12. ya keluar satu lambungan satu kok dari Ubed menutup laga ini akhirnya 21-12 untuk kemenangan Alwi Farhan Al-Hasni dengan mengalahkan rekannya sendiri Muhammad Zaki. Dengan kemenangan ini, Alwi Farhan berhak atas medali emas SEA Games 2025. Duel ini merupakan pertemuan dua masa depan pebulu tangkis Indonesia di nomor tunggal putra. Alwi yang baru berusia 20 tahun dan Zaki Ubed yang berusia 18 tahun masih memiliki masa depan panjang di berbagai kompetisi. Keduanya pun menjadi bukti terbaru PBSI bisa melahirkan penerus Jonathan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting. Sukses merebut medali emas di nomor tunggal putra SEA Games tahun 2025. Indonesia memastikan emas ketiga di cabur bulu tangkis lewat nomor ganda putra. Pasangan Sabar Gutama dan Reza Pahlevi berhasil menjadi yang terbaik. Keduanya mengalahkan ganda terbaik Malaysia Aaron Shia dan So Woyik. Dalam duel ini, Sabar dan Reza tampil tanpa celah sejak game pertama. Kombinasi drive cepat dan serangan tajam di depan dan belakang net membuat Aaron Shia dan So Woyik kewalahan. Di game pertama, poin kedua pasangan bisa mendekat hingga 12-11 saja. Setelahnya, Sabar dan Reza terus melaju, hingga akhirnya menutup game pertama dengan keunggulan 21-14. Saat game kedua, ganda Malaysia mencoba merebut kemenangan. Perolehan poin kedua ganda terus ketat hingga interval, di mana Sabar dan Reza unggul 11-10. Namun setelah jeda, ganda Indonesia bisa terus melaju dan menjaga selisih poin. Banyaknya kesalahan dari pasangan Malaysia membuat Sabar dan Reza semakin nyaman bermain. Hingga akhirnya pasangan Indonesia meraih kemenangan 21-17 di game kedua. Sabar dan Reza berhak atas medali emas nomor ganda putra. Medali emas ini terasa spesial bagi Sabar dan Reza. Sebelumnya, pasangan ini tidak didaftarkan SEA Games oleh PBSI. Namun menjelang keberangkatan, keduanya masuk tim SEA Games menggantikan Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin. Kehadiran Sabar dan Reza menjadi vital, karena keduanya memegang kunci keberhasilan Indonesia di nomor beregu dan ganda putra.
Keberhasilan Sabar dan Reza juga membuat Indonesia mencatatkan hat-trick medali emas SEA Games di nomor ganda putra. Pada tahun 2021, medali emas diraih Leo dan Daniel. Tahun 2023, giliran Pram dan Yere yang mendapat medali emas. Atlet pesepeda Indonesia peraih medali emas dan perak pada ajang SEA Games 2025 di Thailand tiba di tanah air. Rombongan atlet itu langsung disambut meriah setibanya di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kepulangan para atlet ini menjadi momen kebanggaan setelah mereka berhasil mengharumkan nama bangsa melalui prestasi di cabang olahraga balap sepeda. Salah satu atlet yang mencuri perhatian adalah pesepeda putra Randy Farera Sanjaya yang sukses menyumbangkan medali emas dan perak pada nomor mountain bike country dan downhill. Randy mengaku pencapaiannya tersebut di luar dugaan. Ia menyebut ini merupakan pengalaman pertamanya berlaga di SEA Games serta menghadapi persaingan yang sangat ketat, terutama dari atlet tuan rumah yang telah menguasai karakter lintasan. Ia pun bersyukur dapat membawa 2 pulang medali sekaligus. Sangat surprise sekali karena ini pertama kali saya juga. Untuk pertarungan melawan tuan rumah pastinya sangat berat karena dia sudah hafal dengan trek, kontur tanah, dan cuaca di sana. Tapi alhamdulillah dia hari pertama masih bisa fight di posisi perak, dan hari keduanya alhamdulillah dikasih rezeki di medali emas. Ya sangat bersyukur sekali pastinya. Targetnya sebenarnya di saya pribadi itu di nomor downhill yang dapat perak, artinya targetnya dari saya itu emas. Cuman rezekinya malah di hari yang kedua. Tapi bisa dapat 2 medali ya di luar dugaan saya sendiri sih sebenarnya. Usai kepulangan ini, ia berencana kembali ke Malang untuk melanjutkan latihan sebagai persiapan menghadapi ajang internasional berikutnya, termasuk Asian Games yang rencananya akan digelar tahun depan. Sementara itu, Komite Manajemen Indonesian Cycling Federation, Brigjen Pol Muhammad Irhamni, menyampaikan rasa bangga atas pencapaian para atlet sepeda Indonesia di SEA Games 2025. Ia juga mengapresiasi peran pelatih dan ofisial yang telah mendampingi atlet selama persiapan hingga pertandingan. Kami merasa bangga atas prestasi rekan-rekan sekalian. Dalam ajang ini kita mendapatkan 3 medali untuk gelombang pertama pulangan ini. Mas Randy mendapatkan 2 medali, kemudian Mbak Rizka untuk nomor downhill juga mendapatkan medali perak. Selama pimpinan Federasi Sepeda Indonesia ucapkan terima kasih dan sebesar-besarnya kepada official dan pelatih yang telah mendampingi atlet selama bertanding. Tentunya tanpa bimbingan dari pelatih dan official, rekan-rekan tidak akan maksimal. Ini merupakan kebanggaan tersendiri mengharumkan nama Indonesia di forum internasional. Atmosfer kompetisi semakin memanas di Super Soccer Arena Kudus, Jawa Tengah. Ada sebanyak 1.360 atlet panahan dari berbagai penjuru tanah air yang berkumpul untuk beradu fokus dan ketepatan dalam ajang bergengsi kejuaraan nasional panahan antar klub se-Indonesia. Kejurnas itu diselenggarakan oleh pengurus besar Persatuan Panahan Indonesia bekerja sama dengan Bakti Olahraga Jarum Foundation yang berlangsung sejak tanggal 9 hingga 19 Desember mendatang. Ajang ini menjadi panggung pembuktian para atlet, mulai dari kategori usia dini hingga kategori umum atau dewasa, untuk memperebutkan gelar juara klub terbaik di Indonesia. Meski pertama kali digelar, antusiasme peserta cukup bagus hingga mencapai ribuan peserta dari penjuru tanah air yang hadir. Jadi sebenarnya memang dari awal kan tujuan kita adalah ingin mengembangkan populasi pemanah. Pengennya lahir pemanah internasional yang dari Kudus. Minimal jadi atlet timnas lah, itu ada yang dari Kudus. Kayaknya gitu. Tidak hanya sekedar turnamen, kejuaraan ini mencatatkan sejarah sebagai kejurnas antar klub pertama yang digelar dengan skala besar. Mempertandingkan berbagai kelas mulai dari U10, U13, U15, U18, hingga kategori umum. Kompetisi ini juga menyediakan divisi lengkap yang meliputi barebow, nasional, recurve, dan compound. Kemegahan venue dan standar kompetisi yang tinggi mendapatkan apresiasi dari para pelatih daerah dan juga peserta. Bagus untuk memotivasi atlet-atlet dari daerah dan junior. Terus eventnya juga mewah, anak-anak seneng. Terus sih bisa jadi nambah banyak kenalan juga dari klub lain. Dan ini kan klubnya dari seluruh Indonesia, jadi nggak cuma se-Jabodetabek aja. Kehadiran ribuan atlet di Kudus ini menjadi bukti jika olahraga panahan memiliki masa depan cerah di tanah air. Dengan pembinaan usia dini yang konsisten dan kompetitif,
Diharapkan akan lahir Sri Kandi dan Arjuna baru yang tidak hanya jaga kandang, namun siap membidik prestasi tertinggi di kancah dunia. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke fans Megawati